Ngomong-ngomong soal mama, hidup kita sekarang udah enak itu semua berkat si bodoh yang udah mati, Citra dan ibunya. Hah, kalau ayahmu dulu nggak mau nelen harga diri dan nungguin ibu dan kakeknya mati, keluarga kita pasti masih berjuang di kampung. Iya bener banget, itu buktinya kita yang beruntung. Orang-orang bodoh itu emang dilahirkan buat mati muda. Oh gitu? Pernah dengar pepatah, langit sedang ngawasin semua yang kita lakuin. Keadilan mungkin buta, tapi nggak buta sama yang bersalah. Kau, siapa kau? Kau, Citra, kau belum mati. Mustahil, gimana kau masih hidup? Aku udah berkali-kali lapor ke Raja Neraka, tapi dia nggak mau nerima aku. Mungkin karena dia pikir aku harus bawa kalian berdua ikut. Mama tunggu sebentar. Karena dia nggak mati, kenapa kita harus takut sama dia? Iya, betul. Sudah lama kau di luar sana, otakmu sudah lemah, lupa bahwa semua milik keluarga Citra sekarang jadi milik kami? Dan kau tak punya apa-apa, tak punya siapa-siapa, tak punya kekuasaan, tak punya uang. Kami bisa menghancurkanmu kapanpun kami mau, sesuka kami. Hahaha, pengawal. Dasar kalian idiot tak berguna, membiarkan si murahan ini masuk. Untuk apa kalian ini? Aku perintahkan kalian sekarang, patahkan kakinya. Sekarang juga. Siap, Nona? Orang bodoh tetaplah orang bodoh. Bahkan jika dia berhasil selamat, dia tetap lebih bodoh dari tanah. Hahaha. Oh, Ya Tuhan. ya. Hah? Oh, Tertawalah, ayo terus tertawa. Kenapa berhenti? Apa yang kau lakukan? Kau tidak akan benar-benar membunuh kami, kan? Betul, hari ini aku kesini untuk mengirim kalian ke neraka. Tapi sebelum ku bunuh kalian, aku akan bersenang-senang dulu dan membuat kalian menderita. Aku peringatkan kau, jangan kau berani. Bukankah tadi kau mau mematahkan kakiku? Baiklah, kalau begitu aku akan biarkan kalian merasakan dulu bagaimana rasanya kaki kalian dipatahkan. Tolong, berhenti memukulku. Kau memohon? Kau pikir kau layak memohon padaku? Dulu, saat kau menjualku ke organisasi pembunuh, apakah kau pernah berpikir hari ini akan tiba? Cukup, aku tidak punya waktu untuk bermain-main dengan kalian berdua ibu dan anak. Kalau begitu, pergilah ke neraka. Nona Citra, aku salah. Tolong jangan bunuh aku, aduh. Kalau begitu, pergilah ke neraka dan minta maaf pada ibuku. Berhenti. Bapak Wiryo, orang terkaya di Kota Harapan. Keluarga Arjuna, aku tidak peduli kenapa kau di sini. Aku memperingatkanmu sekali saja. Pergi dari sini, sekarang. Jika tidak, aku akan membunuhmu juga. Nona Citra, jangan salah paham. Aku bukan musuhmu. Aku datang untuk memberimu dua hal. Memberiku dua hal? Apa? Dokumen ini adalah perjanjian pengalihan saham. Ini berisi 60% saham perusahaan yang ditinggalkan ibumu. Selama bertahun-tahun, melalui berbagai cara, membelinya dari ayahmu. Botol ini adalah penawar untuk virus di dalam tubuhmu. Nona muda, tolong terimalah. Ini benar-benar saham perusahaan ibuku. Dan ini benar-benar penawarnya. Tapi bagaimana kau bisa punya ini? Dan untuk apa kau melakukan semua ini? Untuk menyelamatkan para gundik ibu dan anak itu. Nona Citra, aku sudah lama mendengar tentang keadaanmu dulu. Prasetyo dan wanita simpanannya beserta anaknya itu lebih kejam dari binatang buas. Aku tidak akan pernah melindungi mereka. Kalau begitu ini tentang apa? Nona muda, sekarang karena kamu sudah punya penawarnya, hidupmu sudah tidak dalam bahaya lagi. Bisakah kita bicara berdua saja? Baiklah. Kalau begitu, aku biarkan kamu hidup beberapa hari lagi. Bapak Wiryo, jadi syarat kamu memberiku dua hal ini adalah aku menikahi cucumu, Arjuna? Nona muda, jangan menolak begitu cepat. Bahkan kamu seharusnya tidak menolak sama sekali. Tolong, dengarkan aku dulu. Jika kamu tidak meminum penawarnya, kamu pasti akan mati. Aku tahu rencanamu sebelum mati untuk membawa ayahmu dan orang-orangnya ikut mati. Tapi, apakah itu yang diinginkan ibumu dan kakekmu yang sudah tiada? Lagi pula membunuh mereka langsung itu terlalu mudah bagi mereka. Lanjut. Kita sebenarnya bisa mencoba cara yang berbeda untuk membalas dendam. Misalnya kamu meminum penawarnya, hidup panjang umur dan sehat, dan mengambil alih perusahaan Prasetyo.
Dia dan wanita simpanannya beserta anaknya diusir dan hidup miskin sampai akhir hidup mereka. Bukankah itu balas dendam yang lebih baik? Balas dendam seperti itu memang cukup kejam, hanya saja... Yang lebih penting, Prasetyo telah bekerja sama dengan putra kakak sulungku. Mereka hanya menunggu aku mati agar mereka bisa membunuh cucuku dan melahap hasil kerja kerasku. Jadi cucuku memiliki musuh yang sama denganmu. Kesepakatan ini menguntungkan kita berdua. Apa yang dia katakan memang masuk akal. Aku tidak pernah berutang budi pada siapapun. Aku bisa setuju untuk menikahi cucumu dan melindungi warisan keluarga Arjuna. Namun... Bagus sekali, Nona Citra. Jika kamu bersedia menikahi cucuku, aku bisa setuju dengan syarat apapun yang kamu miliki. Pernikahan ini cuma formalitas. Setelah saya membantu cucu bapak mengamankan warisan keluarga Arjuna dan menyingkirkan Prasetyo dan anak buahnya, saya akan menceraikannya. Baiklah. Kalau begitu, silakan lanjutkan pengaturannya. Mengingat waktu bapak sudah singkat, saya akan mengutamakan urusan bapak lebih dulu. Terima kasih, Nona Citra. Berhenti. Apa? Biar ku perjelas, satu-satunya alasan aku di sini mengurus surat nikah denganmu hari ini demi kakekku. Biar hatinya tenang. Mulai hari ini, aku akan memberimu tunjangan bulanan tetap 1 juta rupiah. Soal hal lainnya, apa yang kulakukan atau tidak, kamu tidak berhak bertanya. Mengerti? Aku tidak pernah takut pada apapun atau siapapun. Jadi kenapa tatapan wanita ini membuatku merinding? Kamu dengar yang barusan ku katakan? Aku tidak akan mendengarkan omong kosongmu sedikit pun. Tapi kamu harus ingat apa yang akan aku katakan. Mulai sekarang, kamu tidak boleh meninggalkan sisiku. Tidak sedetik pun. Tidak meninggalkan sisimu sedetik pun? Kamu gila? Apa aku ini hewan peliharaanmu atau apa? Aku tidak bercanda denganmu. Sebaiknya kamu ingat apa yang kukatakan, karena ini pertama kalinya. Aku maafkan. Dasar gila, perempuan gila. Aku Arjuna tidak pernah memukul perempuan, tapi aku peringatkan, jangan memancingku. Minggir. Kau bilang minggir. Aku tidak peduli bagaimana sikapmu atau apa yang kamu pikirkan, tapi kamu harus ingat 2 hal. Pertama, selama pernikahan kita, jangan lepas dari pandanganku. Kedua, saat berbicara denganku mulai sekarang, kamu harus memakai nada yang lembut. Jika tidak, aku tak segan mematahkan lengan dan kakimu. Oh, satu lagi. Kalau kamu tidak tahan, kamu bisa menceraikanku. Setelah cerai, aku tidak akan mengganggumu sama sekali. Paham? Dasar iblis, tunggu saja. Setelah kakekku sembuh, langsung kuusir kamu. Hei. Naik mobil. Baiklah. Hei Wulan, ngapain kamu di sini? Bukankah sudah kujelaskan padamu? Dasar brengsek. Beraninya kau memukulku? Kau tahu siapa aku? Aku tak peduli siapa engkau, dan aku tak peduli apa hubunganmu dengannya sebelumnya. Sekarang, dia milikku. Aku satu-satunya yang boleh memukulnya. Mengerti? Dasar perusak rumah tangga ini. Kalau aku dengar lagi kata perusak rumah tangga dari mulutmu, aku akan membunuhmu. Pergi sana. Aku... Tidak ada apa-apa antara dia dan aku. Itu cuma di tahap saling suka. Kami tidak pernah benar-benar menjadi pacar. Kau tak perlu menjelaskan ini padaku. Aku tak peduli apa yang terjadi sebelum pernikahan. Perempuan macam apa yang kudapat? Benar-benar tanpa perasaan seperti robot. Halo, apa kau sudah mengetahuinya? Apa? Citra? Putri keluarga Citra yang dulu menghilang secara misterius? Ya, putri sulungnya. Kirimkan padaku informasi lengkapnya. Benar-benar dia. Panggil guru, ya panggil guru, panggil guru, panggil guru, panggil guru, panggil guru, panggil guru. Panggil guru, ya. Berhenti. Berhenti berkelahi. Dasar jalang, urus urusanmu sendiri. Jangan mendekat, aku sudah telepon polisi. Tunggu saja. Aku pergi. Hei bocah. Kamu nggak apa-apa.
Oh. Hei, maaf, aku tidak sengaja. Baiklah. Mau apa? Citra, kamu sudah melalui banyak hal selama ini kan? Langsung saja. Citra, apa kamu masih ingat waktu sekolah dulu, di gang itu, kamu menyelamatkan teman sekelas yang sedang dipukuli? Saat itu aku terlalu malu untuk mengakuimu. Setelah itu, aku pergi ke kelasmu untuk mencarimu, untuk berterima kasih, dan ternyata kamu sudah menghilang. Aku tidak ingat. Bahkan jika itu terjadi, jangan dipikirin. Bukan apa-apa. Citra, selama ini, aku selalu ingin berterima kasih kepadamu secara langsung. Dulu, kamu sendiri hanyalah seorang gadis yang tak berdaya. Untuk maju dan menyelamatkanku di saat yang berbahaya seperti itu pasti butuh keberanian yang luar biasa, dan aku begitu dingin padamu. Kemudian aku dengar keluargamu mengalami masalah, jadi... Sebenarnya kamu mau bilang apa? Maksudku, meskipun kakekku memaksaku menikahimu karena sekarang kita sudah suami istri, aku pasti akan berusaha sebaik mungkin untuk menjadi suami yang baik, untuk menghargaimu dan mencintaimu dengan baik. Berhenti sok benar. Pernikahan kita hanya formalitas. Saat waktunya tiba, aku pasti akan pergi. Tidurlah. Dia sudah melalui banyak hal, menderita begitu banyak. Wajar jika dia punya sifat yang sulit. Aku akan pelan-pelan. Halo? Oh, dasar kau si murahan. Jadi kamu tidak mati dan kembali ke tanah air ya? Sok hebat ya. Kamu pulang dan langsung mematahkan kaki kakakmu? Aku beri kamu 10 menit. Kembali ke rumah keluarga sekarang juga. Kalau tidak, baiklah. Ayahmu menelepon. Aku harus pergi ke rumah leluhur keluarga Citra. Aku ikut. Ayah, aku mohon jangan biarkan Tante Dewi mengirimku pergi. Aku sudah cek, itu organisasi pembunuh bayaran. Mengirimku ke sana, aku akan mati. Ayah! Omong kosong. Kalau aku bilang kamu pergi, kamu pergi. Ayah, aku mohon. Jangan pernah muncul di depanku lagi. Berlutut. Siapa kau pikir kau? Berani menyuruhku berlutut? Dasar anak tak tahu diri. Kau pikir kau sudah hebat. Kau pikir kau bisa melawanku, ayahmu sendiri. Jangan menggurui aku. Prasetyo, kau ingin istriku berlutut padamu? Siapa kau sebenarnya? Arjuna. Ada pepatah, harimau ganas akan memakan anaknya sendiri. Tapi yang aku tahu, kau hanyalah anak miskin dari desa. Kau bisa berada di posisi ini hanya karena bergantung pada keluarga ibu mertuaku. Kau tidak hanya mencuri seluruh harta keluarga ibu mertuaku, tapi kau biarkan selingkuhanmu dan anaknya menguasai rumah mereka. Tapi yang terparah, kau menjual istriku ke luar negeri, membuat hidupnya sengsara. Prasetyo, dasar bajingan, dibandingkan denganmu, Chen Jimei sungguh suci dan polos. Hari ini aku akan membunuhmu. Dia, istrimu? Benar, Citra adalah istriku, istri Arjuna. Sebaiknya kau ingat posisimu. Keluarga Arjuna bisa menghancurkanmu seperti semut. Menghancurkanku? Hahaha. Tuan muda Arjuna, bencana akan menimpamu dan kau terlalu bodoh untuk menyadarinya. Konyol, menyedihkan. Hahaha. Bencana menimpaku? Kau tahu apa yang kau bicarakan? Aku tak mau buang kata pada orang bodoh sepertimu. Penjaga, hajar dia. Kau memang cari masalah. Jangan takut, aku di sini. Kau bisa seni bela diri? Aku pernah berlatih sedikit. Lalu tadi siang saat aku memukulmu, Tinjuku untuk melindungi istriku, bukan untuk memukulnya. Prasetyo, hari ini aku akan memberimu pelajaran untuk istriku dan ibu mertuaku yang telah tiada. Dasar binatang! Berani kau bicara seperti itu padaku, penjaga? Hajar dia sampai mati. Tidak apa-apa, biar aku yang urus. Ayo mulai.
Kamu tidak apa-apa. Aku baik-baik saja, luka kecil ini tidak apa-apa. Sayang, karena kamu tidak nyaman berurusan dengan Prasetyo, serahkan dia padaku. Apa yang akan kamu lakukan? Jangan bertindak nekat. Prasetyo, kamu... Kalau aku tidak memukulmu sampai kau berak di celana hari ini, aku mengaku kalah. Halo? Apa ada apa dengan kakekku? Oke, aku akan segera ke sana. Kakek, jangan menakut-nakuti aku. Paman Bima, Kakekku, kesehatan Tuan Besar sudah lama menurun. Tuan Muda, masa depan keluarga Arjuna ada di tanganmu sekarang. kakek... Sepupu Gatot, apa yang sedang kamu lakukan? Ya, kakak Gatot, apa maksud semua ini? Hahaha. Bajingan tua ini akhirnya mau mati. Aku sudah lama menunggu hari ini. Gatot, apa kamu masih manusia berbicara seperti itu? Aku sarankan kamu lepaskan tanganmu. Kalau tidak, akan kupatahkan kakimu. Kamu harus menjelaskan semua ini hari ini. Kakekku selalu murah hati padamu, memperlakukanmu dengan baik. Sekarang dia terbaring sakit, dan katamu sudah menunggu saat ini. Apa maksudmu dengan itu? Hahaha, apa maksudku? Persis seperti yang kukatakan. Dengarkan dulu, karena kakekmu masih hidup, kami menghormatinya. Itu sebabnya kami ikut main sandiwara kecilmu, biar kamu senang. Tapi sekarang dia sekarat, jadi kamu akan jatuh bersamanya. Persetan. Hahaha, patahkan kakinya. Siap. Jangan berani. Minggir. Paman Bima, ini keterlaluan. Oho, nggak nyangka Tuan Muda Arjuna jagoan juga. Sepertinya aku harus serius menghadapimu. Jatuh. Kamu, siapa kamu? Kamu berani sentuh lelakiku. Sayang, aku bersamamu. Tidak perlu, Aku... Dasar perempuan, dari mana kau datang? Berani ikut campur urusanku. Sepertinya kau sudah bosan hidup. Wanita, sudah lama aku tidak bertemu lawan sekuat dirimu. Kau layak untuk keahlianku. Kau pikir kau layak jadi lawanku? Kau... Yang ini untukmu. Kau mau menghadapinya bagaimana? Terserah kau. Gatot. Kakek, jangan menakutiku. Lari, pergi dari sini sekarang. Nona Citra. Nona Citra. Ya? Keponakan tertuaku, Wijaya, telah menjadi wakil pemimpin kuil kegelapan. Selagi aku masih hidup, aku perintahkan ini. Bawa Arjuna pergi, sekarang juga. Pergilah jauh-jauh. Kakek. Dokter. Aku lupa sesuatu di mobil. Masuklah dan tunggu aku. Jalan. Mau kemana? Kembali ke sini sekarang. Maafkan aku. Tidak mungkin aku meninggalkan kakekku. Kembali seperti ini sama saja bunuh diri. Citra, aku menaruh cek di sakumu. Ini tidak seberapa, hanya 300 juta rupiah. Tolong terima, anggap saja ini sebagai ucapan terima kasihku. Karena kau menyelamatkanku di gang itu dulu, jangan merasa terbebani olehnya. Masalah keluarga Arjuna tidak ada hubungannya denganmu. 20 tahun pertamamu sudah cukup berat, jadi aku berharap kau bisa bahagia mulai sekarang, selamanya. Citra. Selamat tinggal. Arjuna, kau menang. Karena kau sudah memutuskan untuk bertarung hari ini, maka aku akan membantumu membuka jalan menuju langit. Minggir, aku ingin menemui kakekku. Biarkan dia masuk.
Kakek, Tuan Muda Arjuna, dasar bodoh. Kenapa kau kembali? kakek tidak apa-apa. Arjuna, aku sudah lebih dari murah hati membiarkanmu bertemu kakekmu untuk terakhir kalinya. Sekarang, saatnya kau pergi. Oh. Lepaskan Tuan Muda, kalian binatang. Paman Bima. Binatang, kalian semua binatang. Hahaha, aduh. Dasar bocah nakal. Kau harus tahu diri. Dulu, kakekku datang dari kampung. Dia membangun usaha keluarga Arjuna dari nol dengan tangannya sendiri. Lalu dia juga membawa kalian keluar dari kampung. Dia memberi kalian uang, memberi kalian rumah, memberi kalian koneksi, memberi kalian saham perusahaan. Dan beginikah cara kalian membalas kebaikannya? Dengan pengkhianatan? Kalian lebih buruk dari babi dan anjing. Persetan. Apa? Aku salah ngomong? Apa kalian ini masih manusia? Salahkah aku memaki kalian? Kalian memang cari masalah. Sialan. Berhenti. Ayah? Aku ingin bicara dengan Arjuna. Kau mundur. Arjuna, aku Wijaya tahu kau membenciku. Kau punya kekayaan, status, segalanya. Kenapa kau tidak membiarkanku pergi? Kenapa? Itu karena kau tidak mengerti. Orang di posisiku harus terus naik. Ayahmu memang tidak cukup kejam. Dan dia tidak mengerti itu. Jadi aku menyuruh masyarakat bayangan membunuhnya. Apa katamu? Kau membunuh ayahku juga? Aku akan membunuhmu. Dasar binatang. Kau binatang buas. Aku akan membunuhmu. Keponakan bodoh, jadilah lebih pintar di kehidupanmu selanjutnya. Sudah waktunya kau pergi juga. Dorong dia dari gedung. Buat itu terlihat seperti bunuh diri. Wijaya, bahkan jika aku masuk neraka dan menjadi arwah pendendam, aku tidak akan pernah memaafkanmu, dasar bajingan. Lepaskan dia. Oh, dasar perempuan nakal. Kamu benar-benar kembali, sempurna. Sekarang kamu bisa pergi ke neraka bersama bocah nakal Arjuna itu. Citra, pergi! Sekarang! Jangan khawatirkan aku. Ada para ahli di sini. Kamu tidak akan mampu melawan mereka. Haha, pergi! Kamu sudah ada di sini, dan kamu pikir bisa pergi. Tangkap dia! Tunggu. Sepertinya aku belum pernah melihatmu sebelumnya. Siapa kamu? Ayah, perempuan jalang ini adalah istri cantik yang Yuntian temukan untuk Arjuna. Dia punya kemampuan. Dialah yang menyebabkan semua masalah sebelumnya. Begitu. Orang dahulu punya pepatah, suami istri bagai burung di hutan yang sama, yang terbang sendiri saat bencana datang. Karena kamu sudah melarikan diri, kenapa kembali untuk mati? Atau kau pikir kau bisa melawan semua ahli di sini sendirian? Citra, jangan khawatirkan aku. Pergi saja. Kamu tidak bisa mengalahkan mereka. Aku di sini untuk mengirim kalian semua ke neraka. Hahaha, hanya kamu sendirian? Apa kau tahu apa yang kau katakan? Cukup omongannya. Gerakan yang bagus. Serangan ini membawa 40 tahun latihanku. Gadis cilik, sehebat apapun dirimu, kau tetap akan mati. Kau tidak apa-apa. Bagaimana? Bagaimana mungkin? Haha, menarik, sangat menarik. Gadis ini masih muda, tapi kultivasinya jarang terlihat di dunia ini. Dia layak untuk kita berdua bekerja sama. Hahaha. Cukup bermain. Ayo serius. Jangan biarkan reputasi kita seumur hidup dihancurkan oleh gadis ini. Dua pelindung agungku ini telah mencapai alam dewa. Masing-masing dari mereka sendirian jarang ada tandingannya di dunia ini. Bersama, mereka berdua tak terkalahkan. Hahaha. Kalian berdua pria besar beramai-ramai melawan wanita? Itu keahlian macam apa? Kalau kalian berani lawan istriku 1 lawan 1. Hei, apa yang dia katakan masuk akal juga.
Masuk akal? Omong kosong. Fokus pada misi. Bunuh dia. Awas. Dua ahli alam dewa dan cuma itu? Sialan, ini semua salahmu karena pamer. Kalau tadi kita serang bersama dari awal, Dia pasti sudah mati sekarang. Jangan panik para pelindung, aku akan bantu kalian. Gatot pengecut keji. Kamu cari gara-gara. Sayang, biar ku bantu. Tak butuh bantuanmu. Berdiri di sana, jangan halangi aku. Kalian berdua, bunuh dia. Mati. Dasar perempuan jalang, menyerah sekarang. Kalau tidak, akan kugorok lehernya. Citra, kau dengar? Liu Heng, bunuh Arjuna. Benar dasar perempuan jalang. Kalau kau tidak menyerah sekarang, dia mati. mustahil. Sialan, ini semua salahmu karena pamer. Sayang, jangan khawatirkan aku. Apapun yang terjadi, jangan menyerah. Kenapa kau belum membunuhnya? Oh, sepertinya aku terlalu khawatir. Istriku tidak mungkin sebodoh itu untuk menyerah. Kau pikir aku tidak berani? Jangan banyak bicara. Bunuh saja dia. Kalau begitu, aku akan membunuhmu. Kuberi kau dua pilihan. 1, bunuh dia, lalu aku akan membunuhmu. 2, lepaskan dia. Sekarang juga. Kuberi kau 3 detik untuk memutuskan. 3, 2, 1. Tolong Nona. Kumohon, ampuni aku. Aku kasih kamu 3 detik untuk memutuskan. 3, 2, 1. Tolong, Nona, aku mohon ampuni aku. Pergi. Cih, mau kabur? Kamu pikir kamu masih bisa lolos? Lalu mau apa? Apa? Kamu pikir bisa bunuh kami? Begini, membunuh itu melanggar hukum. Hukum? Saat kamu tadi mau mendorongku dari gedung itu, kenapa kamu tidak bilang kalau itu melanggar hukum? Arjuna, kamu mau bunuh aku? Balas dendam untuk ayahmu? Aku cuma nggak ngerti, saat ayahku masih hidup, bukankah dia baik padamu? Bukankah dia cukup menghormatimu? Kenapa kamu membunuhnya? Ayahmu, kakekmu, mereka berdua baik pada keluargaku. Alasan aku membunuhnya adalah karena dia menghalangi jalanku. Aku ingin mewarisi seluruh kekayaan kakekmu. Jadi kalian semua harus mati. Wijaya, kamu punya lebih banyak uang daripada yang bisa kamu habiskan dalam beberapa kali hidup. Kenapa kamu begitu serakah? Tidak ada mengapa di dunia ini. Jika semua orang bicara soal keluarga, akal, dan kesetiaan, lalu bagaimana bisa ada orang jahat di dunia ini? Cukup. Sejarah ditulis oleh para pemenang. Hari ini aku menerima kekalahanku. Kamu tidak perlu bicara lagi. Bunuh aku, balas dendam untuk ayahmu. Dengan begitu, Paman Wijaya akan tetap menganggapmu sebagai pahlawan sejati keluarga Arjuna. Baiklah, kalau begitu, hari ini aku akan membunuhmu untuk membalas kematian ayahku. Lepaskan, jangan halangi aku. Sebagai anak, aku harus membalas pembunuhan ayahku. Ini bukan sesuatu yang seharusnya kamu lakukan. Biarkan aku yang melakukannya untukmu. Tidak, jika kamu membunuhnya, itu juga melanggar hukum. Lagi pula, ini balas dendamku. Aku tidak bisa bersembunyi di belakangmu dan membiarkanmu menanggung semua konsekuensinya. Berhenti ragu-ragu, minggir. Apa yang kamu lakukan? Apa kamu gila? Citra, aku tidak tahu apa yang kamu alami di luar negeri, tapi ini rumah. Dengan kemampuanmu, kamu bisa memiliki kehidupan apapun yang kamu inginkan di sini. Tapi jika kamu mengambil pisau itu dan menusuknya, kamu akan kehilangan segalanya. Maksudmu kamu tidak ingin balas dendam lagi? Jika mencari balas dendam, berarti mengorbankan sisa kebebasanmu, membayar harga itu, maka aku tidak bisa menerimanya. Aku tidak bisa menanggung beban itu. Kamu mau membunuh kami atau tidak? Jika tidak, aku dan anakku akan pergi. Kamu persis seperti ayahmu, tidak berguna. Aku memberimu kesempatan untuk membunuhku, tapi kamu tidak berani. Kalau begitu, kita akan bertemu lagi lain kali. Tapi saat kamu jatuh ke tanganku lagi, aku tidak akan mengampuni nyawamu. Gatot, ayo pergi. Berhenti di situ. Apakah aku bilang kau boleh pergi? Apa? Kau masih ingin membunuhku? Sayang, jangan gegabah. Aku sudah bertahun-tahun menjelajahi dunia bawah. Tangan ini berlumur dosa yang tak terhitung banyaknya. Tapi aku belum pernah bertemu orang yang benar-benar tidak takut mati. Itu berarti kau belum cukup banyak melihat. Kecuali ada sesuatu di belakangmu yang lebih menakutkan daripada kematian itu sendiri. Kalau kau mau membunuhku, lakukan. Kalau tidak, berhenti membuang waktuku. Aku tidak akan membunuhmu. Tapi sikapmu benar-benar membuatku kesal, jadi aku memutuskan untuk membunuhnya saja. Ah, kenapa membunuhku? Ayah, tolong aku. Yang salah adalah biang keroknya. Kalau kau punya nyali, lawan aku. Lepaskan anakku.
Apalagi yang kau mau? Sikapmu masih membuatku kesal. Pergi berlutut di depan ranjang Bapak Wiryo dan bertobat. Bertobatlah sampai aku puas. Kalau begitu akan kulepaskan anakmu. Iya. Apa ini sudah cukup? Tentu saja belum. Apalagi yang kau mau? Kamu pergi ke sana dan bertobat juga. Paman Bima. Ayo. Nih. Nona Citra, terima kasih banyak sudah menyelamatkan Arjuna kami. Tuan Muda, Anda adalah dermawan terbesar keluarga Arjuna, Tuan Muda. Pelayan Bima, tolong jangan lakukan ini. Ini memang yang sudah saya sepakati. Nggak usah berterima kasih. Sepakat? Sepakat apa? Bisa kita pergi sekarang? Pergi? Pergi kemana? Aku bilang aku nggak akan membunuhmu, tapi itu bukan berarti aku nggak punya cara lain untuk menghadapimu. Maksudmu apa? Kamu bakal segera ngerti. Biro audit di sini untuk urusan resmi. Tangkap dia. Atas dasar apa Anda menangkap saya? Alasan, laporan. Alasan? Karena kamu dulu menyewa pembunuh dari masyarakat bayangan untuk membunuh ayah Arjuna, Huo Fong. Dan kamu dan anakmu, atas segala kejahatan yang kamu lakukan selama 1 atau 2 tahun terakhir, kami punya buktinya. Kami sudah menyelidikimu cukup lama. Siap-siap membusuk di penjara. Tunggu, kenapa Biro Investigasi Kriminal diberitahu? Kenapa? Lepaskan aku. Citra, senang sekali bertemu denganmu lagi. Paman Bima, kamu sudah bekerja keras beberapa hari ini mengurus pemakaman kakek. Kamu pasti kelelahan. Silakan istirahat. Dulu saat saya sakit parah, saya hampir membeku di jalan. Tuan Besar, meskipun posisinya terhormat, tidak peduli kalau saya kotor. Dia sendiri membawa saya ke rumah sakit. Sekarang Tuan Besar sudah tiada, hatiku. Paman Bima, jangan seperti ini. Meskipun kakek sudah tiada, kamu masih punya saya dan Citra. Mulai sekarang, kami keluargamu. Betul, sayang? Setelah pemakaman selesai, aku akan menceraikanmu. Tuan Muda Nona Citra, dia mungkin tampak dingin dari luar, tapi sebenarnya dia orang yang sangat setia dan perhatian. Kalau tidak, dia tidak akan mempertaruhkan nyawanya untuk menyelamatkan kita. Aku tahu, Paman Bima. Ayo pergi, ayolah. Hei, bisa bicara? Silakan. Kamu bilang setelah membantu menyelesaikan masalahku, kamu akan menceraikanku. Apa itu benar? Tentu saja. Lalu, bagaimana kalau aku bilang aku tidak mau bercerai? Pernikahanku denganmu adalah kesepakatan dengan kakekmu. Kesepakatan itu sudah berakhir, jadi tentu saja aku harus pergi. Tapi, jangan bilang bahwa dalam waktu sesingkat ini, kamu sudah jatuh cinta padaku. Apa cintamu benar-benar semurah itu? Murah? Aku tidak mengerti. Kenapa kamu menggunakan kata yang begitu menyakitkan untuk menggambarkan perasaanku padamu? Kalau tidak salah ingat, kakekmu memaksamu menikahiku. Itu berarti baru beberapa hari yang lalu, calon istrimu masih Wang Ruyun itu. Benar kan? Lagi pula ini baru beberapa hari. Dan sekarang kamu bilang kamu mencintaiku? Bukankah cintamu murah? Aku melepaskan Wang Ruyun dan menikahimu. Karena cintaku pada kakekku lebih besar daripada perasaan pribadiku sendiri. Padahal kamu tahu kamu akan mati jika kembali. Kamu tetap di sisi kakekmu. Jadi aku tidak pernah meragukan cintamu padanya. Aku tidak tahu apakah yang kurasakan padamu itu cinta atau sesuatu yang lain. Tapi saat aku tahu kamulah yang menyelamatkanku waktu itu, lalu aku tahu apa yang kamu alami. Jadi aku sangat sedih untukmu. Aku tidak butuh belas kasihan siapapun. Waktu itu, saat aku hampir didorong dari gedung itu, kamu tiba-tiba muncul dan menyelamatkanku. Saat itu, aku tidak akan pernah melupakannya seumur hidupku. Menyelamatkanmu adalah sesuatu yang kujanjikan kepada kakekmu. Itu bukan apa-apa. Kamu tidak perlu terus memikirkannya. Tidak. Aku harus terus memikirkannya. Karena kamu tidak mengerti. Pada momen paling penuh keputusasaan dalam hidupku, saat aku melihat secercah harapan itu begitu terang dan indah.
Di saat-saat paling putus asa dalam hidupku, kamu telah muncul 2 kali. Aku tidak tahu apakah yang kurasakan padamu itu cinta atau sesuatu yang lain. Tapi apapun yang terjadi, perasaan ini tidak murah. Setelah kakek meninggal, di dunia ini aku hanya punya 2 orang yang paling dekat denganku. Satu adalah Paman Bima. Yang lainnya adalah kamu. Baiklah, sudah larut, ayo tidur. Baiklah, aku akan tidur di kamar sebelah kalau begitu. Tidak. Bahayanya belum berakhir. Pemimpin kuil kegelapan belum juga muncul. Kalau kamu terlalu jauh dariku, aku tidak akan bisa bereaksi tepat waktu. Jadi, waktu pertama kita mendapat izin itu, saat dia bilang jangan lepas dari pandangannya, itu untuk melindungiku. Baiklah, aku akan tidur di sofa. Terserah kamu. Terserah aku, di mana saja yang kuinginkan. Kalau begitu, aku akan tidur di kasur. Berhenti. Berhenti berkelahi. Dasar sialan, urus urusanmu sendiri. Jangan mendekat, aku sudah menelepon polisi. Tidur. Apa benar semurah itu? Oh, kamu sudah bangun. Aku sudah menaruh pasta gigi di sikatmu. Kamu menaruh pasta gigi di sikatku? Aku sudah membelikanmu sarapan, kesukaanmu bakpao kuah. Kamu kenapa? Kamu gila? Keluar membeli sarapan hanya menunggu untuk ditangkap atau dibunuh. Dulu waktu Prasetyo merayu ibuku, taktiknya jauh lebih hebat daripada taktikmu. Keluar. Aku tidak keluar sendiri untuk membeli bakpao kuah. Aku menyuruh orang mengantarnya untukmu. Kontrak ini jelas bermasalah. Menandatanganinya tak akan berhasil. Jangan lanjutkan ke langkah berikutnya. Tunggu aku sampai di sana. Nona Citra, aku tahu tuan muda biasanya terlihat agak tidak serius, tapi sebenarnya dia pandai berbisnis. Dia sudah menghasilkan banyak uang untuk perusahaan selama ini. Sayang, aku harus pergi ke perusahaan. Tuan muda, hal yang paling penting sekarang adalah memilih direktur utama yang baru. Sudahkah kamu membicarakannya dengan direktur lainnya? Paman Bima, Huo Xiao dan anaknya sekarang sudah ditahan. Seharusnya tidak ada lagi kejutan. Aku berencana mengadakan rapat direksi dalam 3 hari dan resmi mengambil alih posisi direktur utama. Mengambil alih sebagai direktur utama? Arjuna, apa kau memang punya kualifikasi untuk itu? Hah? Wijaya, kau sudah keluar? Keponakan, benar, aku baik-baik saja. Baru keluar begini. Saat itu kau seharusnya menusukku sampai mati. Tidak perlu repot-repot. Kalau aku mau membunuhmu, hari ini juga bisa. Apa? Kau mau membunuhku lagi? Dengan kemampuanmu, membunuhku semudah merogoh sakumu. Silakan, lakukanlah. Prasetyo, kau benar-benar membesarkan anak perempuan yang hebat. Dia sangat cakap. Dia naga sejati dari keluarga Citramu. Bagaimana bisa aku seberuntung ini punya anak durhaka? Prasetyo, persetan kau. Beraninya kau menyebut istriku anak durhaka? Dengan semua perbuatan kejimu, aku bahkan tidak mau menyebutkannya. Lihat kalian berdua. Yang satu tidak tahu berterima kasih, menginginkan harta istrinya, menjual anak perempuannya sendiri. Yang satu lagi membalas kebaikan dengan kejahatan, membunuh saudaranya demi harta. Kalian berdua tumpukan sampah. Memang benar-benar sejenis. Arjuna, di dunia ini, pemenang adalah raja, pecundang adalah penjahat. Kau hanya anak manja yang terlahir dengan sendok perak. Kau tidak tahu apa-apa. Tapi setidaknya aku tahu bagaimana menjadi manusia. Bagaimana denganmu? Sepanjang sejarah, kaisar mana yang tangannya tidak berlumuran darah dan kotoran? Kaisar Taizong dari dinasti Tang pada insiden gerbang Xuanwu membunuh saudara-saudaranya, mengambil ipar perempuannya, membunuh keponakan-keponakannya. Namun sejarah mengenangnya sebagai kaisar yang bijaksana. Hahaha.
Beraninya kau membandingkan dirimu dengan Kaisar Taizong dari dinasti Tang? Dia membangun kerajaannya dengan kedua tangannya sendiri. Apa yang kau gunakan? Kau menggunakan cara membonceng. Kau menggunakan kehinaan. Kau menggunakan ketebalan muka. Sudah cukup. Aku belum sempat mengurusimu beberapa hari ini, dan kamu malah cari masalah, kan? Dasar anak durhaka, kamu mau apa? Apa kamu mau membunuhku? Orang sepertimu, membunuhmu hanya akan mengotori tanganku. Bagaimanapun juga, kamu tidak bisa berbuat apa-apa padaku. Apapun yang terjadi, aku tetap ayahmu. Di hadapanku, kamu harus tunduk dan patuh. Kalau tidak, kamu durhaka, binatang. Prasetyo, kamu tidak tahu malu. Kamu benar-benar berpikir begitu? Tentu saja, memang kamu punya 60% saham perusahaanku. Terus kenapa Bapak Wijaya akan segera menjadi ketua grup Arjuna? Saat itu terjadi, dia akan mengambil kembali sahammu. Dia layak menjadi ketua, terus bermimpilah. Kenapa tidak kau tanya mereka siapa yang didukung para direktur? Tentu saja kami semua mendukung Bapak Wijaya. Masa kami mendukung anak kemarin sore sepertimu? Omong kosong, haha. Kau dengar itu? Dukungan publik. Sejak kakek meninggal, semua orang di keluarga Arjuna, dari atas sampai bawah, mendukungku sebagai ketua. Kalau kamu cukup puas dengan dividenmu, tapi mungkin kamu tidak akan menikmati dividen itu lama-lama. Aku punya sejuta cara untuk memastikan kamu tidak mendapat 1 sen pun. Bajingan tua! Apa? Kamu mau memukulku lagi? Dengan semua orang di sini itu bakal jadi berita heboh. Hahaha. Wijaya, kamu... Aku membunuh ayahmu. Aku mencuri semua harta keluarga Arjunamu. Apa yang bisa kamu lakukan? Hahaha. Dasar perempuan sialan, beraninya kau memukul pimpinan senior? Aduh. Kalau kamu mau memukulnya, pukul saja. Dengan aku di sini, kamu tidak perlu menahan diri. Kau anak durhaka, dari mana kau belajar jadi begitu bengis? Hari ini akan kuberi kau pelajaran. Apa kau pikir aku masih Citra yang dulu? Seseorang yang bisa kau pukul kapanpun kau mau dan kau maki kapanpun kau mau. Aku bilang, berhenti memukulku. Memukulku tidak akan mengubah apapun. Pada akhirnya kau tidak berani membunuhku. Aku bisa menelepon polisi sekarang juga. Kau bisa membusuk di rumah tahanan seumur hidupmu. sebelum kau menelepon polisi, aku perlu mengingatkanmu sesuatu. Apa maksudmu? Anakmu menanggung semua kesalahan untukmu. Itulah sebabnya kau dibebaskan tanpa tuduhan. Tapi itu bukan ide anakmu. Itu ulah pemimpin kuil kegelapan, kan? Omong kosong. Jangan kira aku tidak tahu apa-apa. Kapten Rati telah memberitahuku semuanya sebelumnya. Anakmu saat ini dikurung di sebuah penjara. Dan kebetulan, aku juga punya beberapa saudara angkat dari masa laluku di sana. Kalau aku mau, aku bisa membuat anakmu mati tanpa ada yang tahu. Mustahil, benar-benar mustahil. Haha, intinya kau hanyalah boneka malang yang dikendalikan oleh kuil kegelapan, itu saja. Aku tidak tahu apa yang kau bicarakan. Ayah, jangan melawan Citra. Aku akan benar-benar mati. Jangan bunuh anakku. Kumohon, jangan bunuh anakku. Nona Citra, kumohon. Biarkan dia dulu, kita lihat nanti bagaimana. Sekarang, apakah kamu masih mau memanggil polisi untuk menangkapku? Ah, tidak. Wow, istriku benar-benar serba bisa. Nona muda, apa yang ingin kamu lakukan? Aku ini ayahmu loh. Aku tidak berniat menghitung-hitung kesalahanmu hari ini, tapi karena kamu datang sendiri kepadaku, tidak ada waktu yang lebih tepat selain sekarang. Maksudmu apa? Apa yang akan kamu lakukan? Apa yang paling kamu pedulikan? Uang, kekuasaan, atau status? Hari ini, aku akan mengambil semuanya darimu. Kamu? Maksudmu sebenarnya apa? Biro audit ada urusan resmi. Kapten Rati, kenapa kamu hanya bekerja untuknya? Aku di sini untuk menangkap penjahat. Kamu keberatan? Kamu sebaiknya jangan bertindak gegabah. Tangkap dia. Kapten Rati, atas dasar apa kau menangkapku? Ini penyalahgunaan kekuasaan. Apa hakmu untuk menangkapku? Apa hakku? Apa kau lupa? 8 tahun lalu, kau membayar sejumlah besar uang kepada Kakak Merah untuk menyuruhku dibawa pergi dan dibuang. Tapi yang tidak kau duga adalah Kakak Merah melihat potensiku. Dia tidak hanya tidak membunuhku, dia malah melatihku. Tidak, aku tidak pernah melakukan itu. Kau memfitnahku. Kakak Merah menyimpan semua buktinya. Dan kebetulan sekali, bukti itu sekarang ada di tanganku. Dan aku menyerahkannya kepada Kapten Rati. Prasetyo, langit sedang mengawasi. Menurutku, balasan atas perbuatanmu sudah lama tertunda. Kau akan menghabiskan sisa hidupmu untuk menebus dosa kepada ibuku. Citra, ayah salah, ayah menyesal. Maafkan ayah sekali lagi ya, Citra. Malam hujan itu, 8 tahun lalu, saat kau menjualku kepada Kakak Merah, aku berlutut dan memohon agar kau tidak mengusirku. Dan apa yang kau lakukan?
Kau menendangku pergi. Hari ini, kejahatan yang kau lakukan tidak bisa dimaafkan menurut hukum. Kau akan menghadapi keadilan. Bawa dia pergi. Tidak, tidak. Citra, maafkan ayahmu. Citra, beri ayahmu kesempatan lagi. Citra. Bawa dia pergi. Bisa bicara sebentar? Ikuti aku, Pelayan Bima. Nona Citra, Awasi mereka. Selangin aku Citra, selama bertahun-tahun ini, kita sudah berusaha menangkap anggota kuil kegelapan. Pemimpin kuil kegelapan itu sangat misterius, bersembunyi dalam bayang-bayang, mengendalikan segalanya. Aku mengerti. Kamu ingin aku membantu menangkap pemimpin kuil kegelapan. Ya, pemimpin kuil kegelapan ini, dia sangat misterius dan sangat ahli dalam seni bela diri. Kami merasa sangat sulit untuk menangkapnya. Tapi kamu berbeda, kamu pemburu terbaik. Jangan khawatir. Jika kita tidak menangkap pemimpin kuil kegelapan, Arjuna juga akan berada dalam bahaya. Kalau begitu bagus sekali. Jika kamu butuh sesuatu, hubungi aku kapan saja. Tuan Muda Arjuna, aku sudah sering mendengar tentangmu. Kapten Rati, nggak terlalu baik. Citra adalah sahabatku. Jika kau berani mengganggunya, ucapan itu tampak agak tidak pada tempatnya untukmu. Siapa di dunia ini yang berani mengganggumu? Kamu sebaiknya kembali sekarang. Oke, dadah. Sayang, bagaimana kamu mengenal Kapten Rati? Saat operasi penangkapan di luar negeri, aku menyelamatkan nyawanya. Istriku luar biasa. Huft, andai istriku mau tersenyum padaku sekali saja, aku bisa mati tanpa penyesalan. Nona Citra, bisakah kita pergi? Selangin aku Citra, selama bertahun-tahun ini, kita sudah berusaha menangkap anggota kuil kegelapan. Pemimpin kuil kegelapan itu sangat misterius, bersembunyi dalam bayang-bayang, mengendalikan segalanya. Aku mengerti. Kamu ingin aku membantu menangkap pemimpin kuil kegelapan. Ya, pemimpin kuil kegelapan ini, dia sangat misterius dan sangat ahli dalam seni bela diri. Kami merasa sangat sulit untuk menangkapnya. Tapi kamu berbeda, kamu pemburu terbaik. Jangan khawatir. Jika kita tidak menangkap pemimpin kuil kegelapan, Arjuna juga akan berada dalam bahaya. Kalau begitu bagus sekali. Jika kamu butuh sesuatu, hubungi aku kapan saja. Tuan Muda Arjuna, aku sudah sering mendengar tentangmu. Kapten Rati, nggak terlalu baik. Citra adalah sahabatku. Jika kau berani mengganggunya, ucapan itu tampak agak tidak pada tempatnya untukmu. Siapa di dunia ini yang berani mengganggumu? Kamu sebaiknya kembali sekarang. Oke, dadah. Sayang, bagaimana kamu mengenal Kapten Rati? Saat operasi penangkapan di luar negeri, aku menyelamatkan nyawanya. Istriku luar biasa. Huft, andai istriku mau tersenyum padaku sekali saja, aku bisa mati tanpa penyesalan. Nona Citra, bisakah kita pergi sekarang? Semua kecuali kamu boleh pergi. Kalau begitu? Kalau begitu, Bapak Wijaya, kami pergi dulu. Bapak Wijaya, Anda berdua ngobrol saja. Kami pergi dulu. Ya. Nona Citra, selain pelayan Bima, semua yang lain sudah pergi. Sekarang tidak ada orang luar di sini. Anda bisa bicara dengan bebas. Nona Citra, saya tidak tahu apa yang Anda bicarakan. Anda tidak mengerti? Baiklah, kalau begitu akan kujelaskan. Waktu di rumah sakit Anda benar-benar seperti minta mati. Itu karena Anda tahu bahwa setelah misi gagal, Anda dan anak Anda mungkin akan disingkirkan oleh pemimpin kuil kegelapan. Anda ingin kematian Anda untuk mendapatkan belas kasihan pemimpin kuil kegelapan, berharap dia akan mengampuni anak Anda. Benar kan? Kenapa aku tidak memikirkan itu? Istriku luar biasa. Saya tidak tahu apa yang Anda bicarakan. Masih belum mengerti? Kalau begitu akan kuperjelas sedikit lagi. Setelah Anda dan anak Anda ditangkap, pemimpin kuil kegelapan menilai Anda lebih berharga. Lebih baik untuk mengendalikan korporasi Arjuna. Jadi dia menjadikan anak Anda kambing hitam untuk semuanya. Dan dia mengancam para direktur perusahaan lainnya, memaksa mereka untuk mendukung Anda sebagai ketua. Benar kan? Saya... Masih belum mengerti. Nona Citra, apa sebenarnya yang ingin Anda katakan? Apa sebenarnya yang ingin saya katakan? Itu tergantung padamu. Kamu bisa saja menunggu rapat dewan 3 hari lagi untuk mengambil langkahmu dan dengan lancar menjadi ketua. Jadi kenapa datang ke sini sekarang untuk pamer kekuasaan? Aku tidak percaya kamu kurang berpikir panjang. Oh, kenapa aku tidak kepikiran? Wijaya, kamu rubah tua. Apa sebenarnya maumu? Nona Citra, aku harus mengakui kamu sangat pintar. Lebih terus terang lagi, kamu tidak ingin anakmu mati, tapi kamu juga takut pada pemimpin kuil kegelapan dan tidak berani melawan. Jadi aku satu-satunya jalan keluarmu, ya atau tidak?
Wijaya, kamu benar-benar penuh muslihat. Dulu, kamu memakai masyarakat bayangan untuk membunuh putra satu-satunya Tuan Besar. Sekarang kau dalam masalah besar, kau mau memakai Nona Citra lagi? Nona Citra, selama kau membunuh pemimpin kuil kegelapan, aku akan segera mengakui semua kejahatanku di Biro Audit. Jika itu terjadi, Arjuna mungkin bisa dipenjara beberapa tahun. Bahkan jika dia keluar, itu tidak akan mengubah apapun. Tetapi jika pemimpin kuil kegelapan tidak dilenyapkan, kalian semua tidak akan pernah damai. Aku akan lebih buruk dari mati, dan anakku... Aku tidak pernah menyangka kau begitu peduli pada anakmu, sampai sejauh ini untuknya. Sebagai orang tua, bagaimana mungkin kau tidak memikirkan masa depan anakmu? Bahkan orang sepertimu juga memikirkan anaknya. Sayang yang lalu, biarlah berlalu. Kita harus menatap ke depan. Baiklah, aku setuju bekerja sama denganmu. Katakan padaku, di mana pemimpin kuil kegelapan sekarang, dan bagaimana aku melenyapkannya. Baiklah, pergilah bersama pelayan Bima. Di bawah perlindungan Biro Intelijen Strategis, kamu akan baik-baik saja. Sayang, apakah kamu benar-benar akan menemui pemimpin kuil kegelapan sendirian? Dia jarang ingin menemuiku. Bagaimana mungkin aku tidak pergi? Aku punya firasat buruk tentang ini. Lagi pula, Wijaya itu tidak bisa dipercaya. Apakah ini jebakan atau bukan? Aku juga tidak tahu. Tapi, pemimpin kuil kegelapan memang bersedia bertemu Nona Citra sendirian. Sayang, aku hanya merasa pemimpin kuil kegelapan ini mungkin sedang memasang jebakan untukmu. Mungkin kamu sebaiknya tidak pergi. Jebakan bukan hal baru bagiku. Kenapa tidak biarkan Kapten Ratih dan timnya yang pergi? Tentu tidak. Kemampuan pemimpin kuil kegelapan sangat luar biasa. Jika banyak orang mendekat, dia akan langsung merasakannya. Dia tidak akan muncul. Dia akan kabur saja. Tepat. Jika pemimpin kuil kegelapan tidak begitu tangguh, Biro Intelijen Strategis tidak akan berdaya melawannya. Tapi... Cukup, aku sudah bulat tekad. Aku tidak ingin menunda lagi. Sayang, bagaimana kalau aku ikut denganmu? Jika kamu ikut denganku, itu benar-benar hukuman mati. Dia benar, Tuan Muda. Jika kamu pergi, kamu pasti akan menjadi beban bagi Nona Citra. Baiklah, kalau begitu sayang. Tolong berhati-hati. Kamu harus kembali dengan selamat. Jangan sampai terluka. Baiklah, baiklah. Berhenti rewel. Aku menitipkan dia padamu. Jangan khawatir. Nona Citra, pemimpin kuil kegelapan menunggumu di dalam. Aku tidak akan masuk. Aku akan menunggumu di luar sampai kamu keluar. Terserah kamu. Kamu pemimpin kuil kegelapan? Benar. Kamu ingin menemuiku. Aku di sini. Nona Citra, kamu luar biasa. Sebenarnya aku sudah memperhatikanmu sejak lama. Lama? Kapan tepatnya? Sekitar saat kamu membunuh ketiga saudari angkatmu dan berhasil melewati seleksi. Aku tidak membunuh ketiga saudariku. Apa itu penting? Mereka tetap mati, dan aku tidak akan menyalahkanmu. Kalau kamu membunuh mereka, ya sudah. Kalau tidak, ya tidak. Terakhir kali, saat Arjuna mengantarmu ke bandara, seharusnya kamu langsung pergi saja. Kamu memanggilku ke sini hanya untuk mengatakan omong kosong ini? Haha, tentu tidak. Aku hanya mengulur waktu untuk mengantarmu pergi. Citra, tidak ada gunanya. Pintu ini memang dibuat khusus untukmu. Bahkan kamu pun tidak bisa membukanya. Bahkan meriam pun tidak bisa membukanya. Keiji. Cek Citra. Kamu benar-benar mengecewakanku. Awalnya, aku pikir kamu mungkin lawan yang sepadan. Aku tak pernah menyangka akhirnya akan begitu membosankan. Kalau kamu punya nyali, keluarlah dan lawan aku 1 lawan 1. Haha, aku tidak keberatan bertarung 1 lawan 1 denganmu, tapi tidak perlu. Dan menahan napasmu juga tidak akan menolongmu. Karena racun ini akan meresap ke dalam tubuhmu melalui setiap pori. Kamu benar-benar keji. Aku selalu mengira kamu pintar, sayang sekali, sungguh disayangkan. Aku tidak mengerti, mengapa kau terus menargetkan keluarga Arjuna? Mengapa terus menargetkan keluarga Arjuna? Keluarga Arjuna punya uang, mereka punya sedikit pewaris, fondasi mereka dangkal. Apakah alasan itu cukup? Tapi setelah aku terlibat, bukankah seharusnya kau memilih target lain? Kenapa ganti target? Kalau aku ganti target, bukankah itu berarti aku takut padamu? Menurutmu itu mungkin? Lagi pula, menghadapimu juga sangat mudah. Pada intinya, kamu hanyalah wanita berpikiran sederhana dengan tubuh yang kuat. Ya, membosankan, sangat membosankan. Citra, oh Citra, aku benar-benar berharap besar padamu.
Sayang sekali kau harus mengkhianati masyarakat bayangan, dan terlebih lagi kau datang melawanku. Jangan bergerak. Bagaimana kau tidak terluka? Kau tahu kemampuan menembakku. Kau tidak bisa melarikan diri. Pada jarak ini, tidak ada yang bisa melucuti senjataku. Sepertinya kau masih tidak percaya padaku. Sudah kubilang, kau tidak bisa melarikan diri. Sayang, kau tidak apa-apa. Dia benar-benar tertangkap? Kapten Ratih. Jangan ada yang bergerak. Jika tidak, aku akan mematahkan lehernya. Kapten Ratih, kau bodoh. Dia hanya tertembak di kaki. Dia belum kehilangan kemampuan bertarungnya. Hahaha, Citra, oh Citra. Sepertinya kau tidak akan menangkapku hari ini. Letakkan senjatanya, sekarang. Citra, jangan khawatirkan aku. Kanker ini harus diberantas hari ini, apapun yang terjadi. Diam kau. Lepaskan Kapten Ratih segera. Ini keterlaluan. Aku sebagai pemimpin sudah bilang, letakkan senjatanya. Kau tuli? Aku tidak tuli, tapi aku tidak akan meletakkan senjatanya. Kalau kau berani bunuh Kapten Ratih. Kau pikir aku sebagai pemimpin tidak berani? Benar, aku rasa kau tidak berani. Kalau kau berani, bunuh dia. Ini tidak masuk akal. Kenapa kau tidak membunuhnya, Citra? Mau apa? Kalau aku harus mati di sini hari ini, maka sudah jelas. Aku akan membawa Kapten Ratih ke neraka bersamaku. Lepaskan Kapten Ratih. Aku kasih kau 5 menit untuk kabur. Kau pikir aku akan percaya padamu? Kau tidak perlu percaya padaku. Kalau begitu, bunuh saja Ratih. Sepertinya nyawanya tidak berarti bagimu. Dia sendiri bilang jangan khawatirkan dia. Lagi pula, kalau dia mati di sini hari ini, itu demi tugas. Dan membunuhmu itu sudah sangat beralasan. Citra, kau benar-benar wanita yang luar biasa. Diam kau! Situasi sederhana jadi begitu rumit semua karena kebodohanmu. Baiklah. Ini satu-satunya kesempatan yang kuberikan untukmu. Terima atau tidak, bilang saja. Kamu benar-benar memberiku 5 menit untuk kabur? Tentu saja, dan aku tidak akan menghentikanmu. Tidak ada dari mereka yang bisa menghentikanmu. Bagaimana kalau engkau berubah pikiran? Aku tidak akan mengingkari janjiku, karena bahkan jika aku memberimu 5 menit ini, kau tetap tidak akan bisa kabur. Baiklah, Citra. Aku akan mempercayaimu kali ini saja. Jangan bergerak, biarkan dia lari. Tapi, jangan ada tapi, dia tidak akan lolos. Sayang, kamu tidak apa-apa? Ini semua salahku, aku tidak bisa membantu sama sekali. Jangan bandingkan dirimu denganku, situasi kita berbeda. Jika kita tidak mengejarnya sekarang, kita tidak akan pernah menangkapnya lagi. Akhirnya kita berhasil menangkapnya. Aku bilang 5 menit, tidak kurang 1 detik pun. Aduh, Nyonya Muda, sepertinya masih ada sisa racun di ruangan ini. Kamu yakin tidak apa-apa? Benar-benar ada gas beracun. Sayang, ayo pergi ke rumah sakit. Sedikit racun ini tidak akan melukai aku. Aku bisa menahan napas dan menutup semua pori-poriku selama sekitar setengah jam. Jadi aku akan baik-baik saja. Syukurlah. 5 menit sudah habis. Tunggu aku di luar, aku akan menangkapnya. Hei sayang, hati-hati. Wanita cantik, kasihanilah. Aku sudah 3 hari tidak makan. Bisakah kamu memberiku sedikit makanan? Wanita cantik, aku hanya minta sedikit makanan. Kamu nggak akan menembakku untuk itu kan? Pemimpin kuil kegelapan, berapa lama kamu akan terus bersembunyi? Pemimpin kuil kegelapan? Pemimpin kuil kegelapan apa? Aku nggak ngerti sepatah kata pun. Baiklah, kamu nggak ngerti. Kalau aku tidak sengaja membunuh orang yang salah, aku tinggal bilang maaf. Hahaha, aku nggak ngerti. Bagaimana kamu bisa menemukanku semudah itu? Baumu. Sejak pertama kali kita bertemu, baumu sudah terukir dalam ingatanku. Kemanapun kamu lari, aku bisa menemukanmu. Hebat, sungguh hebat. Citra, reputasimu memang pantas. Aku tidak menyangka kakimu sembuh secepat ini. Hanya bertahan. Kamu kebanyakan nonton drama, berani bergerak saat aku menodongmu. Baiklah Citra, aku mengakui kekalahanku. Silakan, bunuh aku. Membunuhmu tidak perlu, hukum akan menanganimu. Sayang, kamu baik-baik saja? Aku baik-baik saja. Sayang, kamu luar biasa. Pemimpin kuil kegelapan, akhirnya kami menangkapmu, bawa dia pergi. Kalau bukan karena Citra, kalian tidak akan pernah menangkapku seumur hidup kalian. Bawa dia kembali untuk interogasi menyeluruh. Kita harus segera menumpas sisa pasukan kuil kegelapan. Jangan khawatir. Kapten Ratih, aku ingin menyerahkan diri. Menyerahkan diri, ya?
Saat itu, kematian sepupuku, Huo Fong, tidak ada hubungannya dengan anakku. Semua itu adalah dia. Dia bersekongkol denganku. Dia menghasutku, memancingku, mencoba memanfaatkanku untuk merebut seluruh harta keluarga Arjuna. Bawa dia pergi. Nona Citra, sekarang karena pemimpin kuil kegelapan sudah dilenyapkan, kita akhirnya bisa lega. Semua ini berkat dirimu. Pasukan sisa dari kuil kegelapan juga perlu ditangani dengan hati-hati. Baiklah, aku akan tinggal 1 bulan lagi. Selama bulan ini kamu urus semua urusan keluarga Arjuna. Aku akan mengurus urusan keluargaku dan sisa-sisa kuil kegelapan. Setelah itu, kita bercerai. Apa? Cerai? Hei Tuan Muda, kamu tidak bisa memaksakan urusan hati. Paman Bima, kamu juga berpikir aku harus bercerai? Nyonya Muda, dia bukan seseorang yang bisa terkurung dalam batasan pernikahan. Sebaiknya dilepaskan. Padahal aku pikir kamu akan membantuku mengubah pikirannya. Berita terbaru dari stasiun kami, Korporasi Arjuna, setelah meninggalnya mantan Ketua Wiryo, hari ini cucunya, Arjuna, telah terpilih sebagai ketua baru dengan mayoritas mutlak. Diberitakan bahwa Arjuna yang baru berusia 18 tahun telah menunjukkan kemampuan bisnis yang luar biasa. Kami yakin di bawah kepemimpinannya, Korporasi Arjuna akan mencapai prestasi yang lebih tinggi. Selamat sebagai ketua. Kakak Arjuna, selamat akhirnya menjadi pemimpin Korporasi Arjuna. Selamat. Satu-satunya alasan saya berada di posisi ini adalah karena kakek saya sudah tiada. Apakah kamu memberi selamat atas kematian kakek saya? Arjuna, bukan itu maksudku. Xiaochen. Ketua. Siapa yang menyuruhmu membiarkan dia masuk? Dia ada janji? Apa yang kau pikirkan? Oh, iya. Maaf Ketua. Kukira dia temanmu, jadi... Arjuna, apa maksudmu dengan ini? Ada yang kau butuhkan dariku? Kalau itu tidak penting, silakan pergi. Kuharap kita bisa bicara berdua sebentar. Berdua? Itu tidak pantas. Kau tahu aku sudah menikah sekarang. Dulu kakekmu memaksamu menikahi wanita jalang itu, tapi sekarang kakekmu sudah tiada, jadi... Kau sudah selesai? Arjuna! Apa? Kau senang karena kakekku mati? Bukan itu maksudku. Dan satu hal lagi. Memanggilnya jalang terus-menerus. Inikah yang disebut didikan wanita? Istriku tidak pernah berkata buruk tentangmu. Itu karena dia merebutmu dariku. Dia membawamu pergi dariku. Tentu saja dia tidak berhak menghinaku. Dia itu jalang, perusak rumah tangga. Ulangi sekali lagi, aku tantang kamu. Arjuna, kamu memukulku? Aku memperingatkanmu, jangan berani menghina istriku. Kalau tidak, setiap kali aku melihatmu, aku akan memukulmu. Hari ini, biarkan aku meluruskan semuanya. Sebelum semua ini, kita tidak pernah secara resmi berpacaran. Jadi aku tidak bersalah padamu. Jika aku pernah memberimu kesan yang salah, maka aku secara resmi meminta maaf padamu sekarang. Tapi dengarkan baik-baik, aku sudah menikah sekarang. Aku sangat mencintai istriku. Jadi tolong pergilah dari hadapanku. Arjuna, aku benci kamu. Xiaochen, mulai sekarang, tanpa izinku, Wang Ruyun tidak boleh masuk ke sini. Baik, Ketua. Sayang, sedang apa kamu di sini? Kenapa kamu tidak bilang kalau kamu datang? Apa kamu ada waktu sekarang? Senggang? Tentu saja aku senggang. Ayo kita pergi ke kantor catatan sipil. Kita sudah sepakat, ingat? Ya, kita memang sudah sepakat. Hanya saja... Xiaochen, bukankah aku ada rapat mendesak siang ini? Ya, itu rapat yang sangat mendesak. Nah kan, sayang? Aku akan menunggumu sampai rapatmu selesai. Tidak. Sayang, rapat ini akan berlangsung sangat lama. Bagaimana kalau besok? Baiklah. Sayang, lihat makanan enak apa yang kubawa untukmu. Mak Jang. Tuan Muda, di mana Nyonya Muda? Tuan Muda, Nyonya Muda sudah pindah ke atas. Dia bilang untuk saat ini kita harus tinggal terpisah. Baiklah, kalau begitu tolong berikan ini untuknya. Baik, Tuan Muda. Paman Bima, duduklah dan makan bersamaku. Oh, tidak usah, Tuan Muda. Setelah bertahun-tahun aku sudah terbiasa. Silakan dimakan selagi hangat. Sayang, apakah kamu sudah bosan dengan sarapan ini? Bagaimana kalau aku mengajakmu makan mie yang sangat lezat? Apakah kamu senggang hari ini? Ya ampun, lihat otakku. Aku ada rapat yang sangat penting hari ini. Aku harus pergi sekarang. Kenapa aku belum melihatnya hari ini? Nyonya Muda, Tuan Muda memintaku untuk memberitahumu dia punya urusan mendesak dan harus pergi. Tanggal kembalinya yang pasti belum dikonfirmasi.
Berhenti. Berhenti berkelahi. Dasar jalang, urus urusanmu sendiri. Jangan mendekat, aku sudah menelepon polisi. Ingat? Sayang? Tidak. Jangan pergi, jangan bercerai. Oh. Dia menemaniku sepanjang malam. Sayang. Kamu sudah bangun? Kepalamu masih sakit? Sudah tidak sakit lagi? Sayang, maaf, aku seharusnya tidak mabuk. Aku seharusnya tidak berbohong soal perjalanan dinas. Tidak apa-apa, aku minta Jang Ma membuatkanmu bubur. Setelah kamu cuci muka, ayo sarapan. Itu baik untuk perutmu. Setelah sarapan, ayo kita pergi ke Biro Urusan Sipil. Baiklah. Hei, apa aku benar-benar bisa melepaskannya? Aku tahu kita punya kesepakatan. Tapi apa aku benar-benar bisa melepaskannya? Ayo masuk. Aku tahu kamu tidak percaya pada pria. Aku tahu segalanya. Dan aku juga tahu aku tidak ingin melepaskanmu. Jika aku melepaskanmu hari ini, aku mungkin tidak akan pernah melihatmu lagi. Citra, kamu tidak pernah menyangka akulah pemimpin sebenarnya dari kuil kegelapan. Masuklah. Apakah apapun yang kukatakan, apapun yang kulakukan, atau kuberikan, atau kujanjikan, itu tidak akan mengubah pikiranmu? Apakah perceraian ini harus terjadi? Ya. Baiklah. Kalau kau ingin bercerai, tidak masalah. Tapi kau harus menandatangani perjanjian ini dulu. Kalau kau tidak menandatanganinya hari ini, meskipun kau membunuhku, aku tidak akan menyetujui perceraian ini. Kau ingin mentransfer 10% saham korporasi Arjuna kepadaku? Saham-saham ini bernilai miliaran. Tidak, aku tidak bisa menerima ini. Seperti tadi kukatakan, kalau kau tidak menandatanganinya, meskipun kau membunuhku, aku tidak akan menyetujui perceraian itu. Aku tidak mengerti mengapa kau melakukan ini. Inilah utangku padamu. Kau tidak berutang apapun padaku. Katakan apa yang kau mau. Hari ini tanda tangani dan terima saham itu, lalu kita bercerai. Atau kau pulang bersamaku. Aku tidak butuh semua itu. Kau mengerti? Aku hanya merasa, jika ku berikan ini padamu, aku akan merasa jauh lebih tenang. Anggap saja aku egois ya. Oke? Baiklah, aku akan menandatanganinya. Aku tidak akan kembali ke kediaman keluarga Arjuna. Mari kita akhiri di sini. Oke. Citra, terima kasih sudah hadir dalam hidupku. Ayo. Mau kemana? Aku antar kamu. Terima kasih, tapi tidak usah. Kita sudah saling kenal cukup lama, dan aku tidak pernah melihatmu tersenyum. Bisakah kamu tersenyum untukku? Ma. Aku tidak tahu cara tersenyum. Tidak apa-apa, tidak masalah. Tapi ingat ini, jika kamu butuh apapun, pastikan kau mencariku. Baik, aku mengerti. Selamat tinggal. Selamat tinggal.
Hahaha, bagus. Akhirnya bercerai. Saatnya aku menutup jaring. Hehe. Dasar jalang kecil, Citra. Pantas mati mengenaskan. Dia tidak hanya mematahkan kakiku, dia juga memasukkan ayah ke penjara. Dia pantas masuk neraka, seperti ibunya yang jalang. Dia seharusnya sudah mati sejak lama. Langit benar-benar tidak punya mata, membiarkan orang jahat itu terus hidup. Ancaman di matamu, selingkuhan perusak rumah tangga itu orang baik, dan orang yang dianiaya tapi nyaris mati itu ancaman. Kamu, untuk apa kamu datang ke sini sekarang? Apalagi yang kamu mau, Citra? Apa kamu tidak akan pernah berhenti? Aku kesini untuk menyingkir. Apa maksudnya ini? Lihat baik-baik. Ini bagaimana bisa? Bagaimana ini bisa terjadi? Sebelum Bapak Prasetyo di penjara, ada banyak operasi yang tidak sesuai aturan yang membuat perusahaan mengalami masalah keuangan yang besar. Sekarang, Nona Citra telah mencapai kesepakatan dengan para pemegang saham perusahaan untuk membeli kembali semuanya. Dan semua aset pribadi Bapak Prasetyo, menurut hukum negara kita, telah sepenuhnya digadaikan kepada perusahaan. Jadi, rumah ini sekarang milik perusahaan dan juga milik Nona Citra. Oh, ngomong-ngomong, aku lupa mengingatkanmu. Semua aset kalian saat ini telah dibekukan. Artinya, kalian sekarang tidak punya apa-apa. Pengawal, usir pasangan ibu anak itu. Yani, aku salah. Tolong beri kami kesempatan untuk hidup, ya. Yani, kita tidak punya apa-apa lagi. Kalau kau mengusir kami mau bagaimana? Dulu, saat kau menjualku ke organisasi pembunuh bayaran, dan aku memohon-mohon padamu, apakah kau pernah berpikir bagaimana aku bisa bertahan? Pengawal, usir mereka. Citra, kau akan membayar untuk ini. Pembalasan? Wujian Chengyan? Semua yang terjadi hari ini adalah pembalasanmu. Chengyan, apa kamu benar-benar harus sekejam itu? Kejam? Kamu benar. Hari ini baru permulaan. Mulai sekarang, aku akan mengawasi kalian. Kalian tidak akan pernah punya hari yang baik selama sisa hidup kalian. Semua yang kalian miliki sebelumnya, kalian peroleh dengan menggunakan properti dan aset yang ditinggalkan oleh kakek dan ibuku. Aku hanya mengembalikan kalian ke tempat yang seharusnya. Penjaga, usir mereka. Tidak, tolong, Citra, kenapa kamu harus pergi ke luar negeri? Apa rumah saja tidak cukup? Masih ada sisa kekuatan di dalam masyarakat bayangan yang harus kubereskan. Baiklah, kalau kamu butuh sesuatu dariku, bilang saja. Oke, aku mengerti. Mama, dia sudah pergi. Ketua, tuanku, aku sendiri melihat Citra masuk ke bandara. Bagus, kamu bekerja dengan baik. Saatnya menutup jaring. Mak Zhang! Halo, semua kemana? Kenapa nggak ada orang di sini? Paman Bima, kamu duduk di sini hari ini? Haha, aku biasanya nggak pernah duduk di sofa ini kan? Betul, Paman Bima. Kamu seharusnya sudah melakukan ini sejak dulu. Aku selalu bilang, kamu adalah keluargaku. Kamu nggak perlu formal begitu. Mulai sekarang, kamu nggak perlu khawatir apapun. Jangan khawatir, aku pasti akan mengurusmu di hari tuamu. Ini tuan muda, minum secangkir teh. Teh itu membosankan. Aku lebih suka minum minuman keras. Hei, Paman Bima. Kenapa nggak ada orang lain di rumah? Oh, sudah kusuruh mereka semua libur. Hah? Kenapa? Paman Bima ini apa? Ini racun yang lambat bekerja, khusus kuracik sendiri. Minum ini akan membuatmu koma, dengan kata lain, jadi tumbuhan, dan tidak ada pemeriksaan medis sehebat apapun yang bisa menemukan penyebabnya. Paman Bima, kenapa kamu buat ini? Hari ini kamu bersikap aneh sekali. Tuan muda, minum ini. Apa maksudmu? Apa maksudku? Tuan muda, bahkan sekarang, kamu masih belum mengerti. Siapa kamu? Hehehehe. Sepertinya aku harus memperkenalkan diri dengan benar kepada tuan muda. Sebenarnya, nama keluargaku bukan Bima, namaku Situ Jing. Situ Jing? Identitasku yang lain adalah pemimpin kuil kegelapan. Apa? Kamu pemimpin kuil kegelapan? Betul. Lalu bagaimana dengan pemimpin kuil kegelapan sebelumnya? Itu hanya umpan. Nyawa seluruh keluarganya ada di tanganku. Kalau aku mau dia hidup, dia hidup. Kalau aku mau dia mati, dia harus mati. Jadi selama ini kamu pemimpin kuil kegelapan? Ini terlalu tidak masuk akal.
Lebih dari 10 tahun yang lalu, aku terluka parah saat sebuah operasi. Musuh mengepung dari segala arah. Aku hanya bisa menyamar sebagai pengemis. Kakekmu yang menyelamatkanku dan menampungku. Kakekku menyelamatkanmu dan menampungmu? Betul. Lalu Wijaya, saat dia kemudian mencoba merebut harta keluarga kami, kamu juga dalang di balik itu? Tepat. Kenapa? Kenapa kamu melakukan ini? Dan ayahku? Ayahmu lah yang pertama kali curiga padaku. Jadi aku memaksa Wijaya menghubungi pembunuh masyarakat bayangan. Jadi pembunuh sebenarnya ayahku adalah kamu. Aku akan membunuhmu. Tuan Muda, jangan terlalu marah. Dasar hewan, keluargaku sangat baik padamu dan kamu. Jadi kamu memang bisa bela diri, hebat. Bajingan tua, kamu bersembunyi selama ini. Tuan Muda, maukah Anda minum teh ini sendiri atau saya tuangkan ke tenggorokan Anda? Saya tidak mengerti, ada begitu banyak orang kaya di dunia ini. Mengapa justru keluarga kami yang menjadi sasaran? Anda jelas sangat hebat. Tuan Muda, Anda bahkan tidak bisa memahaminya. Itu sungguh mengecewakan saya. Apakah karena bersembunyi di dalam keluarga Arjuna, kami memudahkan Anda menyembunyikan identitas Anda? Tepat sekali, berada di keluarga Anda. Jika saya pergi ke tempat lain untuk melakukan hal-hal ini, itu mungkin meninggalkan jejak dan menimbulkan kecurigaan. Tetapi jika Anda menginginkan uang, Anda bisa saja memintanya kepada saya. Uang yang saya butuhkan, Anda tidak bisa memberikannya. Lagi pula, bahkan jika saya meminta, paling banyak Anda memberi saya 1 atau 200 juta, dan Anda mungkin berpikir Anda sudah murah hati. Anda tidak menyadari saya punya anak buah di seluruh dunia. Menghidupi semua orang itu adalah pengeluaran harian yang sangat besar. Saya butuh keluarga Arjuna sebagai tameng untuk menguasai lebih banyak keluarga dan bisnis. Jadi, akar dari semua kejahatan ini, kesalahan terbesar adalah kakek saya menyelamatkan Anda sejak awal. Bisa dibilang begitu, tetapi saya benar-benar punya perasaan tulus kepada kakek Anda. Omong kosong, orang seperti Anda tidak pantas membicarakan perasaan. Jika saya tidak ingin menyakiti atau mengecewakannya, mengapa saya mau memainkan peran ini selama bertahun-tahun? Baiklah, saya sudah cukup bicara. Apakah Anda akan minum teh ini atau tidak? Saya... Tuan Muda, tidak perlu membuat ini jadi buruk di antara kita, kan? Kalau aku menyerahkan semua aset keluarga Arjuna kepadamu, apakah kau akan membiarkanku pergi? Hahaha, menurutmu itu realistis? Kau akan mentransfernya kepadaku, lalu pergi mencari perempuan jalang citra untuk berurusan denganku, mengungkap identitasku kepada dunia, dan menghancurkan kuil kegelapan milikku? Jadi hari ini aku harus mati apapun yang terjadi? Kau tidak akan mati. Kau akan menjadi tumbuhan, supaya aku bisa menggantikanmu dan mengendalikan seluruh perusahaan. Kau benar-benar kejam. Baiklah, aku akan minum. Aku akan meminumnya sendiri. Jangan melawan. Tidak ada yang bisa menyelamatkanmu sekarang. Citra sudah naik pesawat. Jadi jika dia tidak pergi, kau tidak akan berani menyentuhku, kan? Aku tidak takut padanya. Dia hanya tidak mau mengungkapkan identitasnya. Hei, kita sudah saling kenal bertahun-tahun. Kita punya ikatan, kan? Apa maksudmu? Jika kau mendapat kesempatan, tolong sampaikan kepada Citra untukku bahwa cintaku padanya tidak pernah murahan. Wah, Tuan Muda, aku tidak tahu kau seromantis itu. Baiklah, jika aku mendapat kesempatan, akan kusampaikan pesan itu. Berhenti, jangan berkelahi. Citra, sepertinya kau tidak akan muncul kali ini. Selamat tinggal, istriku. Selamat tinggal, dunia. Siapa bilang aku tidak akan muncul lagi? Sayang, kamu udah kembali. Citra, bagaimana mungkin? Kamu kan sudah di pesawat. Kok bisa? Jangan bergerak. Sedikit saja bergerak, aku ledakan kepalamu. Arjuna, kalau berani bergerak sedikit, aku bunuh dia. Jangan bergerak. Aku tahu pistolmu bisa membunuhku. Tapi sebelum kamu menarik pelatuknya, aku pasti akan membunuh Arjuna duluan. Jadi? Letakkan pistolnya. Ayo bertarung adil, hanya kau dan aku. Gimana? Bertarung adil? Baiklah, tapi pertama biarkan Arjuna pergi. Mustahil. Kalau begitu, tidak ada yang bisa dirundingkan. Kalau Arjuna tetap di sini, aku akan selalu khawatir padanya. Mana adil? Jadi tidak usah. Tapi aku sarankan kau menyerah sekarang, karena identitasmu sudah sepenuhnya terbongkar. Aku tahu kau pemimpin kuil kegelapan, artinya Biro Intelijen Strategis juga tahu. Selama aku bisa kabur dengan aman hari ini, aku bisa memakai identitas baru. Baiklah, kalau begitu pergi, aku biarkan kamu pergi. Ada apa? Kenapa kamu tidak pergi? Tidak, penciumanmu terlalu tajam. Hanya dengan membunuhmu, aku bisa benar-benar kabur.
Lagi pula, dengan Arjuna di sini hari ini, kamu harus khawatir padanya. Ini kesempatan terbaikku untuk membunuhmu. Sayang, jangan khawatirkan aku. Bunuh dia, balaskan ayahku, diam kau. Kamu sebenarnya mau apa? Letakkan pistolmu. Letakkan pistolmu agar kau bisa menangkap Arjuna dan menggunakannya untuk mengancamku? Kamu tidak punya pilihan. Kamu mengenalku cukup baik, kamu bisa memilih itu. Tapi kalau begitu, aku akan membunuhmu. Bahkan jika Arjuna ikut mati, itu lebih baik daripada kita berdua tertangkap. Lagi pula, dia tidak begitu penting bagiku. Tidak, sayang, dia pasti sengaja berkata begitu untuk menipu bajingan tua itu. Kalau dia tidak peduli padaku, dia tidak akan kembali. Baiklah, bagaimana kalau begini? Biarkan Arjuna maju 5 langkah. Kamu letakkan pistolmu. Dengan begitu, meskipun aku tidak menepati janjiku, kamu masih punya waktu untuk mengambil pistol itu lagi. Baiklah. Arjuna, maju 5 langkah. Lalu? Kita berdua pindah ke area terbuka. Kamu ambil 1 langkah, aku ambil 1 langkah. Awas. Aduh. Racun. Tuan muda terkena racun jarum emasku. Tanpa penawar dalam 3 menit, dia pasti mati. Orang tua, aku tidak terkena. Jangan lengah. Benarkah? Aku memang bisa bela diri. Kau tahu, aku sudah melihat tipu muslihatnya. Aku sudah bersiap. Tidak terkena? Bagaimana mungkin? Bajingan tua, aku akan ambil pistol dan menembakmu sekarang. Aduh, hahaha. Dan kau bilang kau tidak keracunan? Sial, kebanyakan minum, jadi pusing. Bajingan tua, akan kutembak kau. Kau kejam sekali. Kau benar-benar menghancurkan semua meridian di tubuhku. Apa aku harus membiarkanmu punya ilmu bela diri supaya kau bisa terus menyakiti orang? Aduh. Kau terkena jarum. Sayang, maaf, aku jadi bebanmu. Diam kau. Sayang, aku tidak mau meninggalkanmu. Tidak mau meninggalkanku? Kalau begitu, hiduplah. Aku sudah menyegel organ vitalmu. Aku akan ambilkan penawar untukmu. Jadi aku tidak akan mati? Di mana penawarnya? Serahkan. Di dalam kotak itu. Semudah itu? Itu tidak palsu, kan? Karena aku sudah kalah, aku tidak ada lagi yang bisa kukatakan. Aku dan Tuan Muda tidak punya kebencian yang dalam dan tak bisa didamaikan. Itu salah. Tuan Muda punya kebencian yang dalam dan tak bisa didamaikan terhadapku. Lagi pula, berikan saja padanya. Pemimpin kuil kegelapan, kau ditahan. Bawa dia pergi. Bagus sekali, Citra. Sungguh tidak ada yang bisa menghentikanmu. Kalau aku laki-laki, aku pasti akan menikahimu. Hei, Kapten Ratih, serahkan urusan menikahi Citra kepadaku. Baiklah, aku masih ada urusan. Aku tidak akan berdiri di sini mengobrol denganmu. Ayo pergi. Tunggu. Aku ingin tahu, kapan kau mulai mencurigaiku? Ya, sayang, kapan? Aku tidak bisa bilang aku curiga dengan pasti bahwa kau adalah pemimpin kuil kegelapan. Tapi saat Huo Xiao datang ke sini untuk memprovokasiku, saat itulah aku mulai curiga. Kenapa? Huo Xiao tidak punya nyali untuk langsung mengacaukan rencanamu. Lagi pula, saat aku terjebak di ruangan itu, jika dia benar-benar pemimpin kuil kegelapan, dia pasti akan mengirim orang untuk memeriksa keadaanku, bukannya datang sendiri untuk tertangkap. Ini... Jadi... Pokoknya kamu ingin aku menangkap pemimpin kuil kegelapan palsu itu, agar aku pergi tanpa rasa khawatir. Tepat sekali. Tapi, tidakkah kamu takut aku terus memompa racun ke dalam ruangan itu? Kamu pikir kami lemah? Kami sudah memperhitungkan waktunya. Kami bisa saja memanggil pasukan untuk menyerbu tempat itu kapan saja. Begitu? Lagi pula, aku sudah lama kebal terhadap semua racun. Racun-racun itu tidak mempan padaku, dan tidak ada jebakan di ruangan itu. Sebelum aku masuk, naluriku bilang tidak ada bahaya maut. Kalau tidak, aku tidak akan masuk. Sayang, kamu pintar sekali. Jangan panggil aku begitu. Jadi kau tidak pernah benar-benar mengonfirmasi bahwa aku adalah pemimpin kuil kegelapan? Aku tidak mengonfirmasi bahwa kau pemimpinnya, tetapi kecurigaanku semakin kuat. Kenapa kau mencurigaiku? Apa aku lengah di suatu tempat? Kau tahu, tidak satupun bawahanku, tidak ada satupun yang tahu identitas asliku, bahkan Huo Xiao pun tidak tahu. Lagi pula, selama kau pergi, apakah kau tidak takut aku akan membunuh Arjuna?
Banyak sekali pertanyaanmu. Citra, jangan hiraukan dia. Aku akan membawanya kembali untuk interogasi menyeluruh. Hei, dia akan lega kalau dia mengungkapkan semuanya. Aku akan memuaskan rasa penasarannya. Setelah Bapak Wiryo meninggal, aku mulai berpikir, mengapa pemimpin kuil kegelapan terus menargetkan Bapak Wiryo? Kesehatannya sudah lama menurun. Kenapa dia tidak membunuhnya dari dulu? Jadi apa kesimpulanmu? Kesimpulanku adalah bahwa pemimpin kuil kegelapan memiliki perasaan terhadap Bapak Wiryo. Jadi dia tidak ingin membunuhnya. Oh begitu, kenapa aku tidak memikirkannya lebih awal? Seandainya kau memikirkannya lebih awal, mungkin kau sudah mati sekarang. Pemenang adalah raja. Aku tidak pernah membayangkan di usia tuaku, aku akan tersandung begitu parah karena dirimu. Kau bertanya apakah aku takut bahwa selama aku pergi, Arjuna akan berada dalam bahaya? Sejujurnya, aku tidak takut. Kenapa? Tujuan utamamu bukan hanya membunuh Arjuna. Itu untuk membuatnya tidak sadarkan diri tanpa ada yang curiga, kan? Tepat. Lagi pula, selama aku masih di Kota Harapan, kau tidak akan berani bergerak. Bergerak akan berisiko membuatmu ketahuan. Jadi jika aku pergi cukup lama, kau bisa membuat semuanya tampak sempurna, kan? Ya. Kalau begitu, saat itu, kenapa kamu tidak menghentikan Bapak Wiryo bekerja sama denganku? Tuan Besar sedang sakit, tapi dia tidak bingung. Fakta bahwa dia membangun perusahaan sebesar itu membuktikan dia cukup tajam. Jika aku memaksanya berhenti, aku takut dia akan mengetahui rahasia-rahasiaku. Dengan sifatmu, jika kamu ketahuan, kamu bisa saja menyingkirkannya. Hah? Aku sama sekali tidak akan pernah menyentuh Tuan Besar. Tidak akan pernah. Terserah kamu. Jangan berpura-pura jadi orang terhormat. Tuan muda, mulai sekarang, hiduplah bahagia dengan Nona Citra. Selamat tinggal. Bawa dia pergi. Sayang, Kita sudah bercerai. aku tidak peduli. Aku sudah memutuskan, kaulah orangnya. Kamu adalah istriku. Kemanapun kamu pergi, aku akan mengikutimu. Terserah kamu. Alasan aku menemuimu hari ini adalah untuk memberitahumu kabar baik. Apa maksudmu? Wu Juan dan Cheng Yan sudah kuusir. Mereka sekarang ada di jalanan, mengemis untuk bertahan hidup. Kamu kejam sekali. Apa aku kejam? Istriku sudah sangat berbelas kasihan. Saat kau pertama kali datang ke Kota Harapan, kau tidak punya apa-apa. Semua yang kau dapat sejak itu berasal dari keluarga istriku. Istriku hanya mengambil kembali miliknya. Itu kejam? Kalau aku tahu hari ini akan terjadi saat kau lahir, harusnya kau kutenggelamkan di toilet. Kamu! Kalau aku tahu hari ini akan terjadi, menurutmu ibuku bahkan mau menikahimu? Dari awal, apa salah ibu dan aku? Apa salah kami, katakan? Aku, jangan berlagak gila di sini. Kamu, aku salah apa sampai kau memperlakukanku seperti ini? Aku salah apa? Sayang, tidak apa-apa. Jangan begini. Kalau aku punya pilihan, aku juga tidak mau menjadi putrimu. Kalau aku punya pilihan, andai saja aku tidak pernah mencintaimu sama sekali. Ayo, bawa aku pergi. Dia gila-gila. Dia, Suryo. Sejak kau menjualku ke organisasi pembunuh itu, ikatan antara ayah dan anak sudah terputus. Mulai hari ini aku tidak akan membencimu. Aku akan menghapusmu dari hidupku sepenuhnya. Katakan padaku, apa orang sepertiku memang tidak ditakdirkan untuk dicintai? Siapa yang bilang begitu? Aku mencintaimu lebih dari hidupku sendiri. Yang terjadi kemarin itu kecelakaan. Aku tidak butuh kamu bertanggung jawab. Kamu tidak butuh aku bertanggung jawab. Kalau begitu, aku butuh kamu bertanggung jawab. Ayolah, jangan main-main. Sayang, aku tidak akan pernah melepaskanmu seumur hidup ini. Kenapa kamu di sini? Ini properti keluarga Arjuna. Ini ekuitas perusahaan. Ini semua yang aku miliki. Semuanya untukmu. Ku tidak ingin menerimanya. Ambil kembali.
Aku tahu kau tidak akan menerimanya. Lalu kenapa? Aku hanya ingin memberitahumu, jika kau menginginkannya, akan kuberikan semuanya padamu. Jika kau tidak menginginkannya, akan kujual semuanya. Mulai sekarang, kemanapun kau pergi, aku akan mengikutimu. Kau... Sayang. Nikahi aku. Aku tidak suka ini. Kau tidak suka? Tidak apa-apa, aku bisa menunggu. Selama kau tidak berpacaran dengan orang lain, atau menikah dengan pria lain, aku akan terus mengejarmu, sampai kau setuju menikah denganku. Kau mungkin menganggap ini impulsif, tapi tidak apa-apa. Biarkan waktu yang membuktikannya. Aku hanya ingin meminta satu hal darimu. Apa? Aku mohon, jangan tinggalkan aku diam-diam. Secepat apapun kau bergerak, atau sejauh apapun kau pergi, selama aku tahu di mana kau berada, aku pasti akan mengikuti. Jika suatu hari kau bosan denganku, saat itulah kau boleh meninggalkanku. Maka aku akan mengerti. Kau tidak perlu melakukan ini. Aku tidak pantas. Pantas atau tidak, kau tidak berhak memutuskan. Di dalam hatiku, tidak ada wanita lain yang bahkan 10.000 darimu. Lupakan saja. Terserah kau. Aku tidak bisa berbuat apa-apa denganmu. Sayang, waktunya makan. Sudah kubilang, berhenti memanggilku seperti itu, atau aku tidak akan mengizinkanmu masuk rumah. Baik, Nyonya, sayang. Kemari, coba iga ini. Aku baru belajar membuatnya. Ada apa? Tidak seburuk itu kan? Kenapa kamu terlihat seperti mau muntah? Kamu tidak hamil kan? Nafsu makanku akhir-akhir ini kurang baik. Hei, jangan bergerak. Duduk, hati-hati. Tidak ada yang salah dengan kakiku. Kenapa aku butuh bantuanmu? Duduk saja. Aku mau tanya, sudah berapa lama haid terakhirmu? 3 bulan. Itu artinya kamu hamil. Sayang, kamu hamil. Sayang. Sayang, aku mohon, tolong lahirkan bayi ini. Apakah kamu begitu ingin punya anak? Aku hanya ingin anak yang lahir dari kita. Sayang, di masa depan, tidak peduli jika kamu tidak bahagia atau tidak nyaman, kapanpun kamu ingin pergi, aku tidak akan menghentikanmu. Tapi apapun yang terjadi, aku harap kamu bisa melangkah 1 langkah. Hanya 1 langkah berani, hanya 1 langkah itu. Serahkan selebihnya padaku, oke? Aku mungkin tidak benar-benar tahu cara mencintai seseorang. Itu tidak penting, yang penting adalah aku punya kamu dan bayi ini. Kalau begitu, aku punya seluruh dunia. Citra, aku akan menghabiskan seluruh hidupku menghangatkan hatimu.